Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi suri tauladan yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya perwakilan dari organisasi IPPNU akan membawakan kultum yang pertama, 3 tips saat melihat orang yang tidak berpuasa. Umat Islam ketika bulan Ramadan diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Adapun syarat yang harus dipenuhi di antaranya beragama Islam, baligh, berakal sehat, tidak sedang haid atau nifas, tidak sedang dalam perjalanan jauh, mampu untuk menjalankan ibadah puasa, dan sehat. Jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Realita ini harus kita sadari bersama ketika bulan Ramadan, lingkungan sekitar kita diisi oleh 2 kelompok yang berbeda. Yang satu berpuasa karena memenuhi syarat wajib, yang satu lagi tidak berpuasa karena tidak memenuhi syarat-syarat puasa. Misalnya dia bukan seorang muslim, dia seorang anak kecil yang belum baligh, dia seorang orang tua yang sudah tidak mampu untuk menjalankan puasa, dan sebagainya. Sebab itu, kita harus memiliki prinsip untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Prinsip yang pertama, toleransi terhadap perbedaan sebagai fitrah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Meneliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bermacam ragam. Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada juga yang perempuan. Ada yang tua, ada pula yang muda, bahkan anak-anak, dan sebagainya. Keragaman ini termasuk fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya, tidak semua orang berkewajiban menjalankan ibadah puasa karena ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat. Prinsip yang kedua, yaitu selalu menanamkan prasangka baik kepada seseorang. Kita harus selalu berprasangka baik kepada seseorang atau berhusnudzon. Jangan malah kita bersuudzon atau berprasangka buruk kepada orang lain. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni tsumma wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian dari yang lain. Sesungguhnya apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Prinsip ini dapat kita terapkan ketika kita melihat warung yang buka di siang hari pada bulan Ramadan. Dalam Islam, buka warung di siang hari boleh-boleh saja, asalkan si penjual itu sudah bisa memastikan bahwa yang membeli dagangannya cuma orang-orang yang tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa, dan dengan catatan warungnya dibuka hanya setengah badan supaya makanannya tidak terlihat dari luar. Jangan sampai ketika kita melihat warung yang buka di siang hari pada bulan Ramadan, kita langsung berprasangka buruk, apalagi mengatasnamakan tindakan anarkis, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip yang ketiga, yaitu menyadari pluralitas iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai keyakinan. Menurut riset World Population Review, ada 4.000 agama di dunia ini, dan 12 di antaranya memiliki penduduk terbesar. Di Indonesia sendiri terdapat 7 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, dan Katolik. Perbedaan akidah ini sudah sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya pada Quran surat Yunus ayat 99 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Shadaqallahul azim. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan akidah umat manusia itu bermacam ragam. Sampai-sampai sekelas Nabi Muhammad SAW saja tidak memiliki wewenang untuk menentukan nasib keimanan seseorang. Bahkan paman tercintanya Abu Thalib yang rela membela keponakannya hingga meninggal dunia, tidak pernah melafazkan syahadat hingga wafat. Sehingga sudah sewajarnya kita memaklumi orang yang tidak berpuasa. Toh syarat sehingga kita harus memaklumi orang yang non-muslim yang tidak berpuasa. Toh syarat wajib puasa itu beragama Islam.
Kecuali ketika kita melihat orang yang beragama Islam sudah memenuhi syarat wajib puasa tetapi tidak menjalankan ibadah puasa, tapi seharusnya itu kita menegurnya dengan cara yang santun, tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan tindakan anarkis atau membuat kegaduhan yang serius. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan Ramadan ini untuk momen memperkuat iman dan merubah cara pandang kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Iwak sepat tumbas tangpakan katah lepat kaulah nyuwun pangapunten. Akhirul qawli ihdinas siratal mustaqim wa akhiran udzur ma qala wa la tangdzur man qala. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.